Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin kiram, para alim ulama, saha para kiai yang kami hormati, segenap pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung, hadirin pemirsa pecinta tholabul ilmi di YouTube PC Muslimat Kabupaten Tulungagung, rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan berupa kesehatan iman, Islam dan ihsan, kesehatan jasmani rohani, dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, sukacita, bahagia, dan dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah dan juga ibadah wiru mahdhah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita tambah iman, tambah ibadah, dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan syafaatnya miyaumina hada ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa pada Hijriah 1446 ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Tak terasa kadang kita berpikir, kok sudah Ramadan lagi ya? Namun dalam hal ini sebagai umat Islam, kita harus dan yakinlah bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, dan kita dijauhkan dari api neraka. Amin. Sebagaimana kalau kita menyambutnya, ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika fil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia. Bulan suci Ramadan, bulan penghapus dosa. Mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita sambut dengan bahagia. Hadirin rahimakumullah, syahrul Ramadan merupakan syahrul siam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siam. Nas'alullahal afan fid dunya wal akhiran. Subhanallah, bahwasanya di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bahwasanya bulan suci Ramadan merupakan bulan syahrul siam, bulan berpuasa. Diperintahkan kita untuk menjalankan puasa, di mana pada bulan suci Ramadan ini kita adanya perintah puasa banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, untuk takwa, untuk menjaga suatu, bagaimana empati kepada orang yang kelaparan dan lainnya. Kajian-kajian ini sudah pernah dikaji di para pakar-pakar kesehatan, di dalam penelitian-penelitian jelas. Intinya bahwasanya puasa bisa meningkatkan kesehatan, bisa meningkatkan pada hubungan sosial, dan juga bisa meningkatkan takwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, beberapa amalan, insyaallah ada 10 ya amalan yang dapat dilipatkan pahalanya di bulan suci Ramadan.
yaitu ya salah satunya bahkan kita kesemuanya ini bahwasanya ketika bulan berpuasa kita disunahkan untuk bersahur. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian menambah amalan ibadah, membaca Al-Quran, tadarus, bersedekah, beritikaf di masjid, kemudian menjaga lisan, menjaga hubungan daripada dengan manusia, qiyamul lail, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir dan lainnya. Nah, subhanallah, dipahami bahwasanya pahala-pahala ini dilipatkan dengan adanya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita bahas pada bulan suci Ramadan ini menjelang kita berbuka puasa untuk bertolabul ilmi tentang anjuran bahwasanya orang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah, ternyata Allah memberikan suatu perintah juga tidak memberatkan. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Islam itu tidak memberatkan bagi umatnya. Kalau kita ingat Isra Mi'raj, sholat itu dulu itu 50 kali ya. Subhanallah, apabila terjadi 50 kali, kita kapan bisa membagi waktu untuk yang lainnya, untuk mengajar, untuk yang lainnya, sholat, tiba-tiba waktunya sholat dan lainnya. Subhanallah, tinggal 5. Puasa juga demikian, ketika mulai terbit fajar, mulai subuh sampai terbenamnya matahari, kita diharapkan tidak makan, tidak minum, menghindari hal yang membatalkan. Namun ketika sudah maghrib, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad jelaskan ketika beliau dinanti untuk berjamaah, beliau hanyalah makan kurma, hanyalah meminum air zam-zam untuk membatalkan, untuk menyegerakan berbuka puasa. Di dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan bahwasanya dalam hadis An Syahli bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu ma bi khairin ajallu fitrah, muntakhaf alaih. Dijelaskan bahwasanya seorang yang berpuasa akan memperoleh suatu kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan dengan menyegarakan berbuka puasa. Subhanallah. Di sini hadis ini jelas agar kita orang berpuasa ini diharapkan untuk menyegarakan berbuka puasa, walaupun 1 teguk air minum. Diperkuat di dalam Bulughul Maram, hadis riwayat At-Tirmidzi, Adi At-Tirmidzi dalam Abi Hurairah dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menukil dalam qala Allah taala azza wa jalla, misalnya Allah itu berfirman, ahabbu ailadil ajaluhum fitrah, ahabbu ibadatil alat, bahwasanya amal daripada hambaku yang paling aku suka adalah menyegerakan daripada berbuka puasa. Subhanallah, itu dinukil pada Ibnu Hamdun di dalam Minhajul A'lam. Di dalam ulumul hadis 2 ini, tajrid daripada hadis ini adalah termasuk hadis doif, hadis yang lemah, di mana pada perawinya ini ada yang agak kurang kuat, lemah. Namun dalam hal ini sesuai di dalam tafsir Al-Munir dan lainnya dijelaskan bahwasanya hadis doif, hadis yang lemah pada perawinya ataupun pada sanadnya, bisa dijadikan hujah, dijadikan suatu panduan di dalam kita melaksanakan suatu ibadah
ada beberapa syarat, yaitu di mana tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis doif tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, hadis sahih, dan juga hadis doif ini untuk meningkatkan daripada ibadah. Jadi tidak ada hubungannya tentang haram dan juga kepada urusan tauhid. Nah, pada hadis 2 tersebut Ibnu Majah dan juga hadis Tirmidzi yang anjuran untuk menyegerakan berpuasa, sepakat jumhur ulama hadis ini bisa dipakai untuk panduan di dalam kita melaksanakan ibadah yaitu puasa. Di mana pada hadis ini bahwasanya menyegerakan berbuka puasa ini diyakini sebagai sunnah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti kita sebagai umat Islam itu ya sangatlah mudah kan, puasa segera aja untuk melaksanakan berbuka puasa. Fadilah daripada hadis ini yang pertama adalah suatu perintah untuk menyegerakan berpuasa. Kemudian menyegerakan berpuasa itu adanya suatu kebaikan, di mana ada suatu cerita karena ashabul Rasulullah SAW, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW ini diberikan suatu wejangan bahwasana asraul akramul fi it'amul wa adhamuhumul sujuran mashuran, di mana sebaik-baiknya orang berpuasa itu adalah segera melakukan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka puasa itu segera, tapi untuk sahur ini di akhir. Lebih baik menjelang itu yang ketika kita menjelang daripada tahrim itu yang kita mau subuh itu nggak apa-apa, lebih bagus. Ini untuk kesehatan. Hadirin rahimakumullah, dengan hadis-hadis tersebut semoga menjadikan kita lebih mantap, lebih kuat, lebih banyak kita untuk menguatkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang jelas bulan suci Ramadan ini penuh rahmat, penuh maghfirah, dan penuh dengan penyeimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Salah satunya dengan berpuasa, empati akan muncul, sosial akan muncul, sehingga akan terjadi bahwasanya kita benar-benar seorang hamba yang muttaqin, di mana kita ketika berpuasa disunahkan untuk berdoa, ya, selain Allahumma barik lana fima razaqtana, itu juga Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini semuanya ini sangat bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya dengan kita menjalankan ibadah puasa, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin, sehingga ibadah puasa kita benar-benar diterima Allah, benar-benar mendapatkan pahalanya, dan kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.